Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi manajemen kompensasi dengan bab pembayaran insentif. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mardi Astuti, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Sebelum kami masuk dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri anggota kelompok 10. Yang pertama yaitu Hemas Wahyu Kedaton dengan NIM 1961138, Putri Nurdiana dengan NIM 1961139, Risna Oktavia dengan NIM 1961148, dan yang terakhir Karina Adelia Febrianti dengan NIM 1961198. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian insentif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata insentif sendiri memiliki makna adalah sebagai tambahan penghasilan atau baik berupa uang, barang, dan sebagainya, dan diberikan untuk meningkatkan gairah kerja atau dapat disebut juga sebagai uang perangsang. Beberapa ahli juga menyampaikan pengertian yang lebih mendalam lagi tentang insentif, antara lain Andre F. Sikulasi atau menyatakan bahwa insentif merupakan suatu yang mendorong atau mempunyai kecenderungan untuk merangsang suatu kegiatan. Insentif dapat dikategorikan sebagai suatu motif imbalan-imbalan yang dirancang sedemikian rupa oleh perusahaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang kedua ada Hezir Rahman mendefinisikan sebagai bentuk tambahan diri pemberian gaji atau upah yang berbeda karena prestasi kerja yang lebih. Yang ketiga ada Adam dan Hicks menyatakan bahwa insentif merupakan suatu bentuk imbalan dan juga dapat sebagai hukuman atau punishment, yaitu diterima oleh para pemberi layanan atau profit atas konsekuensi dari organisasi tempat mereka bekerja, institusi yang mereka operasional, atau interview yang mereka lakukan. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan insentif. Menurut Sutrisno, secara umum tujuan dari adanya insentif yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai suatu prestasi kerja. Yang kedua, keadilan terjamin. Yang ketiga, karyawan dapat dipertahankan. Yang keempat, karyawan bermutu akan didapat. Yang kelima, pengendalian biaya. Dan yang terakhir keenam adalah memenuhi peraturan. Tujuan insentif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan insentif bagi perusahaan dan tujuan insentif bagi tenaga kerja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan insentif bagi perusahaan. Tujuan dalam memberikan insentif bagi perusahaan adalah agar tenaga kerja dapat terampil dan cakap, agar mempunyai loyalitas tinggi terhadap perusahaan, bisa dipertahankan, mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang ditujukan akan menurunnya tingkat penurunan tenaga kerja dan absensi. Produktivitas perusahaan meningkat, yang artinya hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu dan penjualan yang meningkat. Dan yang kedua, tujuan insentif bagi tenaga kerja. Tujuan dalam memberikan insentif bagi tenaga kerja adalah agar standar kehidupan meningkat dengan menerima pembayaran di luar gaji pokok, agar semangat kerja pegawai terdorong sehingga mereka semangat untuk berprestasi lebih baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurdiana, NIM 1961139. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk intensif. Jenis-jenis intensif menurut Siagian tahun 2007, jenis-jenis intensif sebagai berikut. 1. Upah per keluaran adalah jenis intensif yang digunakan untuk mendorong kinerja dari tenaga kerja berdasarkan hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk jumlah unit hasil produksi. Yang kedua, bonus produksi adalah jenis intensif yang diberikan kepada tenaga kerja yang mampu bekerja lebih sehingga tidak produksi yang ditargetkan dapat terlampaui dan kelebihan dari target tersebut menjadi nilai dari bonus. Yang ketiga, komisi adalah jenis intensif yang diterima karena tenaga kerja berhasil melaksanakan tugas-tugasnya dan berhasil mencapai hasil yang positif. Yang keempat, intensif eksekutif
adalah jenis intensif yang diberikan kepada tenaga kerja yang khususnya menduduki jabatan manajerial sebagai manajer atau supervisor, yang memiliki kedudukan sebagai kepala bagian atau unit kerja yang mengepalai suatu bidang dalam perusahaan. Yang kelima, kurva kematangan adalah jenis intensif yang diberikan kepada tenaga kerja karena masa bakti atau kerja dan golongan jabatan yang tidak bisa lagi mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Yang keenam, rencana intensif kelompok adalah jenis intensif yang diberikan bukan karena keberhasilan secara individual, melainkan karena keberhasilan dari kelompok kerja atau unit kerja yang mampu menghasilkan keluaran yang melebihi target dan dapat bekerja sebagai suatu tim yang solid. Selanjutnya, bentuk-bentuk intensif. Intensif menghubungkan penghargaan dan kinerja dengan memberikan imbalan kinerja tidak berdasarkan senioritas atas jam bekerja. Meskipun intensif diberikan kepada kelompok, mereka sering menghargai perilaku individu. Program intensif dirancang untuk meningkatkan motivasi kerja. Selanjutnya, bentuk-bentuk intensif. Intensif menghubungkan penghargaan dan kinerja dengan memberikan imbalan kinerja tidak berdasarkan senioritas atau jam bekerja. Meskipun intensif diberikan kepada kelompok, mereka sering menghargai perilaku individu. Program intensif dirancang untuk meningkatkan motivasi kerja. Program intensif dapat berupa intensif perorangan, intensif untuk seluruh perusahaan, dan program tunjangan. Memperlihatkan ada beberapa bentuk dalam pemberian intensif, yaitu pitchwork, merupakan pembayaran diukur menurut banyaknya unit atau satuan barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, production, merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi yang melebihi target yang ditetapkan. Yang ketiga, komisionis, merupakan persentase harga jual atau jumlah tetap atas barang yang dijual. Yang keempat, maturity surveys, merupakan pembayaran berdasarkan kinerja yang di-ranking menjadi marginal, below average, good, dan outstanding. Yang kelima, merit raises, merupakan pembayaran kenaikan upah diberikan setelah evaluasi kinerja. Yang keenam, pay for knowledge, merupakan kompensasi karena kemampuan menumbuhkan inovasi. Yang ketujuh, non-monetary, merupakan penghargaan diberikan dalam bentuk plakat, sertifikat, liburan, dan lain-lain. Yang kedelapan, eksekutif, merupakan intensif yang diberikan kepada eksekutif yang perlu mempertimbangkan keseimbangan hasil jangka pendek dengan kinerja jangka panjang. Yang kesembilan, international incentives, diberikan karena penempatan seseorang untuk menempatkan di luar negeri. Menurut Wibowo tahun 2010, dalam pemberian intensif ada beberapa ukuran yang dapat digunakan, yaitu ukuran intensif terhadap jumlah keluaran dilakukan dengan menggunakan pembayaran berdasarkan pitch rate atau komisi penjualan. Yang kedua, ukuran terhadap kualitas keluaran dilakukan dengan menggunakan pembayaran berdasarkan pitch rate hanya untuk yang mencapai standar, atau komisi hanya diberikan untuk penjualan tanpa piutang ragu-ragu. Yang ketiga, ukuran intensif atas keberhasilan mencapai tujuan diberikan dalam bentuk penghargaan untuk penjualan yang mencapai jumlah tertentu dalam waktu tertentu yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat, ukuran intensif atas jumlah keuntungan diberikan dalam bentuk profit sharing. Yang kelima,
Ukuran intensif atas efisien biaya diberikan dalam bentuk gain sharing. Yang keenam, ukuran intensif atas keterampilan pekerja diberikan dalam bentuk skill based pay. Terima kasih. Indikator insentif. Menurut Rifai pada tahun 2009, pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat insentif karyawan suatu organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama kinerja. Sistem insentif dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya insentif dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh pegawai yang bersangkutan. Berarti besarnya insentif tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja pegawai. Indikator yang kedua yaitu lama kerja. Besarnya insentif ditentukan atas dasar lamanya pegawai melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Indikator yang ketiga yaitu senioritas. Sistem insentif ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas pegawai yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah pegawai senior menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari pegawai yang bersangkutan pada organisasi di mana mereka bekerja. Semakin senior seorang pegawai, semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi. Indikator yang selanjutnya yaitu kebutuhan. Cara ini menunjukkan bahwa insentif pada pegawai didasarkan pada tingkat urgensinya. Urgensi kebutuhan hidup yang layak dari pegawai. Ini berarti insentif yang diberikan adalah wajar apabila dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok, tidak berlebihan namun tidak berkekurangan. Indikator yang selanjutnya yaitu keadilan dan kelayakan. Keadilan di sini dalam sistem insentif ini, keadilan bukanlah harus sama rata tanpa pandang bulu, tetapi harus terkait pada adanya hubungan antara pengorbanan atau input dengan output. Makin tinggi pengorbanan, semakin tinggi insentif yang diharapkan. Dan yang indikator yang selanjutnya yaitu kelayakan. Di samping masalah keadilan, dalam pemberian insentif tersebut perlu pula diperhatikan masalah kelayakan. Layak pengertiannya membandingkan besarnya insentif dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis. Indikator yang selanjutnya yaitu evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai jabatan-jabatan lain dalam suatu organisasi. Penggolongan pemberian insentif. Menurut Harsono, proses pemberian insentif dapat dibagi menjadi dua, yaitu penggolongan yang pertama yaitu proses pemberian insentif berdasarkan kelompok. Pembayaran insentif kepada kelompok kerja apabila kinerja mereka juga melebihi standar yang telah ditetapkan. Menurut Ong Bin, pemberian insentif terhadap kelompok dapat diberikan dengan cara seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan yang diterima oleh mereka yang paling tinggi prestasi kerjanya. Cara yang kedua yaitu semua anggota kelompok menerima pembayaran yang sama dengan pembayaran yang diterima oleh karyawan yang paling rendah prestasi kerjanya. Cara yang ketiga yaitu semua anggota menerima pembayaran yang sama dengan rata-rata pembayaran yang diterima oleh kelompok. Penggolongan yang kedua yaitu proses pemberian insentif berdasarkan individu. Pemberian insentif individu bertujuan untuk memberikan penghasilan tambahan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencapai standar prestasi tertentu. Insentif individu bisa berupa upah per output, misalnya menggunakan satuan potong, dan upah per waktu, misalkan menggunakan satuan jam secara langsung. Sistem pemberian insentif. Yang pertama ada insentif langsung, yang kedua ada insentif individu, yang ketiga ada insentif tim, yang keempat pembagian keuntungan, dan yang kelima ada bagi hasil. Langkah-langkah pemberian insentif yang efektif menurut Cascio. Yang pertama, menentukan standar prestasi kerja yang tinggi. Yang kedua, mengembangkan sistem penilaian prestasi yang tepat. Yang ketiga, melatih penyedia dalam melakukan penilaian prestasi dan dalam pemberian umpan balik kepada bawahannya. Yang keempat, mengupayakan agar peningkatan penghargaan bagi karyawan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.